bercurah pada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Terima kasih. Jamaah rahimakumullah, ketika kita hidup dan untuk memenuhi kebutuhan kita, maka kita harus bekerja. Ada yang berprofesi sebagai mungkin pegawai atau mungkin sebagai guru, bahkan ada sebagai pedagang. Dan hampir semuanya mungkin kita pernah merasakan berdagang atau masih sampai sekarang berdagang atau berniaga. Ketika kita berniaga atau berdagang atau berbisnis, maka terkadang mendapatkan untung, terkadang mendapatkan kerugian. Bahkan sebelum memulai berbisnis, sebelum memulai berniaga, kadang-kadang buntung, Pak. Kenapa? Karena ditipu. Ya. Dan ini proyek. Ya. Ada orang sibuk dengan proyek dunianya, goal semua. Proyek dunianya harus goal. Namun dia tidak memiliki proyek akhirat. Ya. Perdagangan yang bisa kita lakukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di mana perdagangan ini, ya, untungnya berlipat-lipat, tidak akan pernah merugi selama-lamanya. Beda dengan kita berusaha atau berdagang dengan manusia, dagang baju, dagang handphone dan sebagainya. Terkadang ada untung, terkadang ada rugi. Namun kalau dagang dengan Allah, berniaga dengan Allah, untungnya berlipat ganda, tidak akan pernah merugi selama-lamanya. Dan kita harus punya proyek ini, jemaah. Ini proyek akhirat. Allah katakan dalam surat Fatir ayat 29 tentang bentuk perdagangan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina yatsluna kitaballah. Ya. Kemudian wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ini bentuk bisnis kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus punya apa? Proyek akhirat. Kalau proyek dunia kita goal semua, gimana proyek akhirat? Ya. Ini proyek akhirat kita, surat Fatir ayat 29. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina yatsluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa yatsluna kitaballah, membaca kitabullah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Jadi orang-orang yang membersamai kehidupannya dengan Al-Qur'an, sejatinya dia sedang berbisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan di sini dengan lafal yatsluna, membaca, yaqra'una juga membaca. Kenapa Allah tidak menaruh lafal yaqra'una namun dengan kata yatslu? Ya. Yaqra'un, kata para ulama, terkadang dia baca Al-Qur'an, terkadang dia tidak baca di luar salat. Ya, Senin dia baca Al-Qur'an 2 juz umpamanya. Selasa libur dulu, Rabu baca lagi, ya. Kamis libur, kayak puasa Daud jadinya baca Qur'annya. Ya. Makanya Allah taruh lafal di sini yatsluna, senantiasa setiap harinya membaca Al-Qur'anul Karim di luar salat. Ini bentuk bisnis yang pertama. Bisnis yang kedua, kata Allah, wa aqamus shalah. Ya. Senantiasa mendirikan salat. Berarti orang yang senantiasa mendirikan salat, dia sedang berbisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendirikan, bukan mengerjakan. Kalau sekedar mengerjakan, anak-anak kita juga bisa mengerjakan salat. Mendirikan bisa tidak? Nanti akan kita bahas apa beda mengerjakan dengan mendirikan salat. Ini bentuk bisnis yang kedua. Adapun bentuk bisnis yang ketiga bersama Allah, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Berinfak, jemaah. Berinfak sirran, baik secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyah, ataupun berinfak secara terang-terangan. Ya. Jadi infak itu bisa dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Keduanya memiliki keutamaan masing-masing. Dan Allah di akhir ayat ini mengatakan, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perniagaan, mereka mengharapkan perdagangan, mereka mengharapkan bisnis, mereka mengharapkan proyek lan tabur, yang tidak akan pernah merugi selama-lamanya. Ini 3 bentuk bisnis yang bisa kita lakukan terhadap Rabbul Alamin.
Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, ya, di antara 3 bisnis ini sudah berapa yang kita jalankan? Oh Ustaz, alhamdulillah saya 3-tiganya sudah saya jalankan. Alhamdulillah. Ustaz baru 1, berarti kurang, tambah lagi 2. Sekarang kita masuk pembahasan yang pertama, berbisnis dengan Allah, yaitu dengan membersamai kehidupan kita bersama Al-Quran sehari-harinya. Bagaimana berbisnis dengan Allah dengan Al-Quranul Karim? Yang pertama, berbisnis dengan Allah dengan membacanya. Ya, senantiasa membaca Al-Quranul Karim setiap harinya, jemaah. Yang namanya bisnis ada untung, ada rugi. Apa keuntungan kita ketika membaca Al-Quran? Dapat untung nggak, jemaah? Dapat untung, bahkan untungnya berlipat-lipat. Ya. Dari sisi hurufnya. Ya. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu hasanah. Modal satu huruf dapat satu kebaikan. Alhamdulillah. Namun ingat, hadis ini belum selesai. Kata Rasulullah SAW, ya, wal hasanatu bi asri amsalihha. Ya, satu hasanah tersebut dilipat gandakan menjadi 10. La aqula alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim, modal kita berapa huruf hijaiyah? 3. Dapat keuntungan berapa? 30. Modal 3 huruf, dapat keuntungan 30 hasanah. Antum tahu hasanah nggak? Hasanah itu bukan sekedar kebaikan saja, teman. Ya. Hasanah bukan hanya sekedar kebaikan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal hasanat yudhibnas sayyi'at." Ya. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu yudhibnas sayyi'at, akan menghapus keburukan-keburukan, akan menghapus dosa-dosa. Selain mendapatkan 30 kebaikan ketika kita membaca alif lam mim, 30 keburukan kita juga dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangkan ya, Mas. Antum pernah menghitung nggak jumlah huruf hijaiyah dari Al-Fatihah sampai Anas ada berapa? Pernah ada yang coba hitung? Dari Hamzah sampai ya, diurutkan gitu. Hamzah berapa sampai Anas, ya. Ba, ta, ya. Ada salah seorang ulama besar yang pernah menghitung jumlah huruf hijaiyah. Kita bukan bicara ayat, kita bicara huruf. Ya. Ulama tersebut adalah Muhammad bin Idris, yang dikenal dengan sebutan siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Asy-Syafi'i pernah menghitung jumlah huruf hijaiyah, termasuk ayat yang dinasakh, yang dihapus oleh Imam Syafi'i, dihitung semua. Dari Al-Fatihah sampai Anas, diurutkan dari Hamzah. Hamzah, ya, Imam Syafi'i urutkan dari Al-Fatihah sampai Anas. Oh, Hamzah sekian. Ba, diulang lagi dari Al-Fatihah sampai Anas, dihitung, Mbak. Ya, sampai Anas. Ta, sampai ya, di total, ya, Mbak. Kemudian di total. Ya, kira-kira keluar berapa huruf hitungan Imam Syafi'i? Kira-kira aja, Pak. Berapa? 2000. Terlalu sedikit kalau 2000. Berapa? 27 juta kebanyakan, Pak. Coba, siapa tahu ada yang mungkin mendekati hitungan Imam Syafi'i. Berapa? 1000? 10.000 terlalu sedikit. Berapa? 1 juta? Nah, ini mendekati kebenaran. 1.027.000 huruf hijaiyah dari Hamzah sampai ya. 1.027.000 huruf hijaiyah dari Al-Fatihah sampai Anas. Ini hitungan Imam Asy-Syafi'i. Dalam hadis Tirmidzi tadi, ya, kita sama-sama tahu satu huruf itu 10 kebaikan. Berarti kalau hitungan Imam Syafi'i kita kalikan dengan 10 hasanah, 1.027.000 huruf dikali 10 dapat angka berapa? 1.027.000 huruf dikali 10. Yang matematikanya jago ya. Berapa? 10.270.000 huruf, benar nggak, Pak? 1.027.000 dikali 10 sama dengan
10 juta kan ya, 10.270.000 kebaikan. Bayangkan kalau khatam sebulan sekali aja. Kalau kita ikut hitungan Imam Asy-Syafi'i, berarti kita mendapatkan keuntungan 10.270.000 hasanah. Dihapus oleh Allah 10.270.000 keburukan atau dosa. Apa nggak untung? Iya. Makanya Al-Quran itu kalamullah, al-mu'jiz, mukjizat. Setiap hurufnya itu punya keutamaan. Ya, turun dari langit, nggak sembarangan ya. Makanya para ulama sepakat membaca Al-Quran itu nggak sembarangan. Ya, wajib dengan apa? Tajwid. Ya, nggak sembarangan seperti baca Quran. Ya, makanya Ibnu Al-Jazari rahimahullah mengatakan ya dalam bait-bait syairnya Muqaddimah Jazariyah, wal akhdu bit tajwidi hatmun lazimu. Ya, malam yusahhihil Qur'ana athimu li'anahu bihil ilahu anzala wa hakadha ilahi wasala. Ya, membaca Al-Quran itu wajib dengan tajwid, jadi nggak sembarangan ya, Ma. Ya, wajib dengan tajwid. Allah berfirman waratilil Qur'ana tartila. Ya, tartil. Ya, jangan satu nafas. Ya, tartil. Nabi itu kalau membaca Al-Quran, sifat tilawah Rasulullah itu satu ayat berhenti. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah mengkritik keadaan qori zaman sekarang. Dikritik oleh siapa? Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau ahli hadis abad ini. Ya, kata Syekh bin Bas, ya, persaksian para ulama. Beliau mengatakan ya keadaan qori di zaman ini sangat jauh dengan sifat tilawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka suka memwasol-wasolkan ketika membaca Al-Quran. Wasol tahu wasol? Sambung-sambung. Ya, kayak kita dulu zaman SD. Kalau mau pulang baca surat apa? Wal asri kan. Disambung kan? Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina, biar cepat pulang. Atau Al-Fatihah satu nafas disambung. Nabi nggak pernah demikian, jemaah. Ya, Nabi kalau baca itu satu ayat berhenti. Hatta surat pendek, wal asr ya wal asr. Ya. Makanya qori di zaman sekarang dikritik oleh Syekh Albani rahimahullah. Termasuk qori-qori yang terkenal dikritik oleh Syekh Albani karena telah jauh dengan sifat tilawah Nabi. Nabi itu kalau baca Quran pelan-pelan, setiap ayat berhenti. Ya. Makanya kalau kita ingin mengikuti sunnah, maka ikuti secara kafah sunnah. Ya. Begitu juga sifat tilawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu keuntungan yang pertama. Ya, satu huruf dapat 10 hasanah. Ya. Kemudian keuntungan yang kedua, setelah kita bicara huruf, kita bicara ayat. Ya, satu ayat juga keuntungannya besar, jemaah. Ya. Suatu hari ahlu suffah sedang majlas itu apa ya? Nongkrong di pelataran Masjid Nabawi. Di antara mereka ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sedang ngobrol-ngobrol di pelataran Masjid Nabawi, tiba-tiba Rasulullah keluar dari rumahnya. Ya, kemudian mengatakan kepada para ahlu sufa, ayyukum yuhibbu an yaqduwa kulla yawmin ila buthan aw ila al-aqid fayati minhu binaqataini qaumawain fi ghairi ithmin wa laqati rahmin. Ya. Wahai para ahlu sufa, para sahabatku, siapakah di antara kalian yang ingin setiap harinya pergi ke lembah Buthan atau lembah Akik yang berada di kota Madinah? Ya, di tepi gurun sana. Kemudian pulang-pulang membawa 2 onta merah yang besar punuknya. 2 onta merah yang besar punuknya. Tanpa berbuat dosa dan tanpa memutus tali silaturahim. Maka para ahlu sufah mendengar Nabi bersabda demikian, mereka mengatakan serempak, quluna nuhibbu ya Rasulullah. Ya. Kami mau wahai Rasulullah. Kemudian Nabi SAW menasihati mereka semua. Kata Nabi, afala yaqdu ahadukum ilal masjid faya'lama aw yaqra'a ayataini min kitabillahi azza wajal khairun lahu min naqataini. Kenapa kalian tidak masuk saja ke dalam Masjid Nabawi, ya, baca 2 ayat dari Al-Qur'an atau pelajari 2 ayat dari Al-Qur'anul Karim, itu lebih baik daripada onta merah yang besar punuknya. Ya, kemudian kata Nabi SAW, wa thalathun khairun lahu min thalathin. 3 ayat yang kalian baca dari Al-Quranul Karim itu lebih baik dibandingkan 3 onta merah yang besar
punuknya. Wa arba'un khairan lahu min arba'in. 4 ayat yang kalian baca dari Al-Quran itu lebih baik dibandingkan 4 onta merah yang besar punuknya. Wa min a'dadihinna minal ibil. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, dan sesuai jumlah itu dari beberapa ekor onta. Hadis sahih riwayat Muslim. Berarti di sini kita tahu, ya, keuntungan membaca 1 ayat dari Al-Quranul Karim atau 2 ayat dari Al-Quranul Karim seperti mendapat 1 atau 2 ekor onta merah yang besar punuknya. Ya. Di zaman Rasulullah SAW, onta merah itu yang besar punuknya adalah kendaraan yang paling mewah. Kalau sekarang apa kira-kira kendaraan yang paling mewah? Ya, macam-macam ya. Ada Alphard, ada Lamborghini, ya, dan sebagainya. Dan onta merah, kata para ulama, ya, bahkan saya pernah mendengar onta merah itu kalau dijual di Saudi di zaman sekarang, ya, ini masih termasuk hewan yang sangat mahal. Onta merah yang besar punuknya. Onta itu kalau semakin besar punuknya, harganya semakin mahal. Ya, harganya semakin mahal. Ya. Saya dapat info dari Ustadz Nuzul, ya. Onta merah itu kalau dijual di Saudi, dikurskan ke rupiah itu 1 ontanya, yang besar punuknya 500 juta, Pak. 500 juta. 500 juta. 1 onta merah yang besar punuknya 500 juta. Ya. Sekarang pertanyaannya, berapa jumlah ayat di dalam Al-Quranul Karim? 30 juz berapa? Para ulama khilaf berselisih pendapat tentang jumlah ayat dari Al-Quranul Karim. Ya, ada ulama yang mengatakan 6.204 ayat. 6.204 ayat. Ada yang mengatakan 6.014 ayat. Ya. Ada juga yang mengatakan 6.219 ayat. Ya. Ada yang mengatakan 6.225 ayat. Ada yang mengatakan 6.226 ayat. Dan ada juga yang terakhir pendapat mengatakan 6.236 ayat. Dan pendapat yang terakhir ini disampaikan oleh Abu Amr Ad-Dani, ya, dalam kitabnya Al-Bayan. Ya, taruhlah 6.000. Ya. Berarti kalau kita khatam baca 6.000 ayat umpamanya, mendapatkan berapa? 6.000 onta merah yang besar punuknya. Itu kalau dikurskan ke rupiah satunya 500 juta, dikali 6.000 berapa? 6.000 kali 500 juta, mungkin nggak muat kalkulator kita. Ya. Sudah 1 hurufnya 10 kebaikan, per ayatnya dapat 1 onta merah yang besar punuknya. Ya. Ini keuntungan yang berlipat ganda, tidak akan pernah merugi selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Jadi jangan sampai kita lewatkan hari-hari kita dengan berbisnis kepada Allah. Salah satu caranya apa? Membaca Al-Quranul Karim. Ya. Dan tempat terbaik kata para ulama untuk membaca Al-Quran ada di 2 tempat. Yang pertama di rumah Allah, yang kedua di rumah kita. Ya, ini tempat terbaik untuk membaca Al-Quran. Tempat terburuk untuk membaca Al-Quran di mana kata para ulama? Yang pertama di mana, Pak? Di pasar-pasar, baik pasar tradisional maupun pasar modern. Tempat yang kedua di mana? Di kuburan. Di kuburan. Namun pertanyaannya, adakah kaum muslimin yang sampai sekarang baca Quran di kuburan? Bukan ada, banyak, Ustaz. Ini tempat terburuk, ya. Nabi mengatakan jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya. Malah di kuburan baca Quran. Kuburan jadi rumah, rumah jadi kuburan. Terbalik ini, ya, terbalik. Ya. Tempat terburuk itu 2, pasar dengan kuburan. Di rumah nggak pernah baca Quran, di kuburan malah baca Quran. Ya. Itu baru 2 keuntungan. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, apa yang didapatkan, ya, dengan Allah ketika kita berbisnis, yaitu dengan membaca Al-Quran. Yang ketiga, ya, Al-Quran akan memberikan syafaat kepada para pembacanya. Ya. Jadi Al-Quran itu akan menolong kita di hari kiamat. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah oleh kalian Al-Quran. Ini ada fi'il amr, kata kerja bentuk perintah. Berarti salah satu fungsi Al-Quran diturunkan Allah dari Lauhul Mahfuz ke muka bumi
fungsinya salah satunya untuk dibaca, bukan buat jimat, bukan buat pajangan, Pak. Punya bisnis rumah makan, warteg, restoran, majang ayat Al-Quran surat Al-Waqiah dengan tujuan untuk agar supaya bisnisnya laris. Ini penyelewengan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Jadi Al-Quran tujuan diturunkan Allah untuk dibaca salah satunya, bukan untuk jadi pajangan, apalagi jadi jimat. Ada nggak Al-Quran jadi jimat? Ada Pak, ya. Ada Al-Quran yang kecil-kecil tuh, yang sampai nggak bisa dibaca. Itu buat jimat. Sebagian orang menjadikannya sebagai jimat. Bayangkan Al-Quran untuk jimat. Kata Nabi, bacalah Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena sesungguhnya Al-Quran di hari kiamat akan menjadi syafi'an, syafaat, penolong bagi para pembacanya. Al-Quran yang kita baca, ya, kita bela-belain lagi ngantuk tetap baca Al-Quran, ketahuilah niscaya dia akan menjadi pemberi syafaat dengan izin Allah kepada para pembacanya. Al-Quran akan mengatakan dalam riwayat yang lain, ya Rabb, sesungguhnya aku mencegah matanya dari tidur di malam hari karena membacaku, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan izin. Ya, akhirnya Al-Quran dapat memberikan syafaat kepada para pembacanya tersebut. Dan kita butuh syafaat, jemaah. Kita sangat butuh syafaat di hari kiamat. Ya. Di antaranya yang dapat memberikan syafaat amalan Al-Quranul Karim, dan yang kedua siam. Ya, amalan puasa. Ya. Lantas siapa saja yang dapat memberikan syafaat di hari kiamat nanti? Yang pertama siapa? Yang pertama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan izin dari Allah. Ketika semua nabi dan rasul tidak bisa, ya, ketika kita semua nanti di hari kiamat di padang mahsyar digiring untuk bertemu dengan Nabi Adam meminta syafaat, apa kata Nabi Adam? Analah astati, aku tidak bisa. Ya, aku tidak bisa memberikan kalian syafaat. Coba kalian pergi ke Nuh. Mari lagi ya cari Nabi Nuh, sudah dapat minta syafaat dengan Nabi Nuh, nggak bisa. Ya. Aku tidak bisa memberikan syafaat. Coba kalian ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim minta syafaat, aku tidak bisa. Kata Nabi, coba kalian pergi ke Musa. Terakhir ke Nabi Isa, dan terakhir kata Nabi Isa ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad akhirnya menghadap pada Allah, sujud, minta izin agar dapat memberikan syafaat kepada umatnya. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, amalan Al-Quran dan siam, puasa yang dapat memberikan syafaat kepada ahlinya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat siapa? Anak yang salih dan salihah dapat memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya dengan izin dari Allah. Yang kelima, teman sahabat yang salih dan salihah, ya, dapat memberikan syafaat dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah, sebenarnya banyak ya keutamaan atau keuntungan dari membaca Al-Qur'an. Satu lagi saya sebutkan di sini, keuntungannya akan mendapatkan sakinah, kemudian rahmat, kemudian dinaungi oleh para malaikat, dan yang luar biasa nama kita disebut-sebut Allah di arsy. Ya, dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafatkumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kelompok, komunitas, kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, dan sekarang pagi hari ini kita sedang berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka saling mempelajari Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah turun kepada mereka sakinah. Sakinah itu apa jemaah? Ketenangan. Ya, antum kalau lagi ngaji di masjid tenang atau tidak? Tenang, alhamdulillah tenang. Ya. Apalagi kalau kajiannya malam hari, saking sakinahnya ada yang kalau saya nunggu malam Ustadz, ya, hari Jumat aja baru khotib Jumat, innal hamdalillah, apa yang terjadi? Sakinah turun. Oh, dapat sakinah nih si fulan nih. Ya, ketenangan ada di majelis ilmu. Ya, ini jaminan dari Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka sering mempelajari Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW. Ya. Kemudian wa ghasyiyahumur rahmah,
diliputi oleh rahmat Allah. Rahmat itu kasih sayang, lawannya laknat. Rahmat lawannya laknat. Rahmat Allah salah satunya turun di majelis ilmu yang di dalamnya diajarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kemudian wa hafathumul malaikah, keuntungan berikutnya dikelilingi, dinaungi oleh para malaikat. Malaikat Allah ini sangat banyak jemaah. Ada malaikat-malaikat yang Allah tugasi untuk setiap harinya mencari majelis ilmu. Kemudian mereka masuk ke dalam majelis tersebut, menaungi para penuntut ilmu dengan sayap-sayapnya, ridha li talibil ilmi, sebagai bentuk keridhaan mereka kepada para penuntut ilmu. Berarti di sini ada malaikat atau tidak? Ada. Iya, ada. Namun kita tidak bisa melihatnya. Pertanyaannya, apakah kita bisa melihat malaikat? Bisa nggak Pak? Hah? Bisa, kenapa tidak? Ya. Memang lupa hadis Jibril. Ya, hadis Jibril. Ya. Ketika Nabi SAW sedang bermajelis dengan para sahabat, ya, kemudian tiba-tiba datang seorang pemuda yang tampan, ya, pakai jubah gamis putih bersih, rambutnya pakai minyak rambut, ya, nggak ada kotoran sama sekali, debu tidak ada. Tiba-tiba masuk merangsek, ya, ke majelis tersebut, tiba-tiba duduk di hadapan Rasulullah. Tidak hanya itu, meletakkan lututnya beradu dengan lutut Nabi, meletakkan tangannya di paha Nabi. Para sahabat bingung, ini siapa? Kita nggak kenal. Ya, kemudian bertanya kepada Rasulullah tentang apa? Tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Kemudian tentang hari kiamat. Ya. Di ujung hadis tersebut, Nabi mengatakan kepada Umar, wahai Umar, tahukah kamu siapa orang tersebut? Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasul yang tahu. Kata Nabi SAW, itu adalah Jibril yang sedang mengajarkan agama kepada kalian. Ya. Jadi malaikat itu bisa dilihat dengan catatan dia sudah menjelma jadi sosok manusia. Kalau menjelma jadi sosok manusia, kata para ulama, ya, malaikat itu pasti menjelma jadi laki-laki. Nggak pernah malaikat menjelma jadi sosok manusia jadi perempuan, itu nggak pernah Pak. Nggak akan menjelma jadi perempuan. Beda dengan jin. Jin bisa menjelma atau tidak? Bisa. Jadi sosok manusia bisa, jadi laki-laki bisa, jadi perempuan bisa. Lebih sering jadi siapa? Perempuan. Kuntilanak perempuan atau laki-laki? Ya sundel bolong, ya gombel perempuan semua Pak. Ya. Nenek sihir atau kakek sihir? Nenek sihir. Jarang ada kita temukan kakek sihir. Perempuan penyihir di surat Al-Falaq. Jadi jin itu kebanyakan kalau menjelma jadi sosok manusia, biasanya menjelma jadi seorang wanita. Ya. Jadi malaikat bisa kita lihat dengan catatan dia menjelma. Ya. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kata Nabi SAW, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan sebut-sebut nama orang tersebut di sisinya di ars. Aku ridho dengan si fulan karena dia menuntut ilmu. Aku ridho dengan si fulanah karena dia menuntut ilmu, sehingga nama kita dikenal oleh penduduk langit Pak. Jadi artis langit nanti Pak. Ya, malaikat kenal semua. Kenapa? Karena kita sering duduk di majelis ilmu, sehingga nama kita disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bisnis yang pertama, ya. Kemudian bentuk bisnis yang kedua, wa aqamus shalah. Ya, berbisnis dengan Allah dengan senantiasa mendirikan salat. Apa bedanya mendirikan dengan mengerjakan salat? Kalau mengerjakan salat, ia hanya mengerjakan saja, ya. Dia tidak peduli dengan syarat sah dan rukun salat, tidak peduli dengan bacaan, tidak peduli dengan tumakninah, tidak peduli dengan kekhusyuan, hanya bisa mengerjakan saja. Seperti anak-anak kita yang belum balik juga bisa mengerjakan salat. Ya. Namun kalau mendirikan salat beda jemaah. Apa mendirikan salat? Dia tunaikan segala syarat sah dan rukun salat. Ya. Lengkap di dalamnya. Kata Nabi SAW, Rasul amril Islam wa amuduhu shalah wa dzirwatu sanamihil jihad. Pokok segala urusan adalah Islam. Tiangnya adalah salat. Kemudian puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Jadi salat itu tiang agama. Ya. Di muka bumi ini bangunan semuanya memiliki tiang kecuali satu yang nggak punya tiang. Apa Pak? Langit. Langit tidak punya tiang, berdiri kokoh. Rumah kita tuh bukan langit Pak. Rumah kita ya rumah.
Mau berdiri tegak harus punya tiang, tiangnya harus kokoh. Ya. Begitu juga kita, agama kita Islam. Bagaimana agar Islam kita kokoh? Salah satunya dengan mendirikan sholat, karena sholat adalah tiang agama. Ya. Kemudian setelah kita kokohkan tiang kita, maka kita harus pelihara. Tiang kita harus kita pelihara. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan hafidzu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya. Peliharalah salat-salat itu, yaitu salat yang 5 waktu. Ini perintah dari Allah. Setelah kita mendirikan salat, disuruh Allah memelihara. Kenapa? Agar timbul salat-salat yang lain. Salat 5 waktu sudah kita jaga, kita pelihara, kita pupuk, kita rawat, akhirnya muncul salat-salat yang lain. Contohnya salat sunnah rawatib. Nah, karena dipelihara, muncul lagi sholat sunnah duha, ya. Kemudian sholat sunnah qiyamul lail, ya. Ada sholat sunnah witir, sholat sunnah taubat, ya, dan sebagainya. Harus kita pelihara. Kemudian Allah tegaskan wassolatil wusta, dan sholat wusta. Sholat wusta itu sholat apa? Sholat asar. Kenapa kok Allah tegaskan menjaga sholat 5 waktu, terkhusus sholat asar? Kenapa jemaah? Kata para ulama, di waktu sore hari itu di mana manusia lalai terhadap waktu tersebut. Sore hari itu di mana manusia lalai pada waktu tersebut. Ya. Karena kenapa mereka disibukkan dengan aktivitas mereka sehingga sore hari lalai. Banyak yang meninggalkan sholat asar. Makanya doa yang mustajab itu terutama di hari Jumat ada letaknya pada waktu apa? Asar. Kenapa? Karena banyak manusia lalai dari waktu asar. Ya. Kemudian kata Allah wa qumu lillahi qanitin, dan bangkitlah menghadap pada Allah dalam keadaan tenang atau khusyuk. Ya, tenang atau khusyuk, ya. Kemudian setelah kita pelihara salat 5 waktu termasuk salat asar, timbul salat-salat yang baru, salat-salat sunnah, maka apa kata Allah? Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika fi jannatin mukramun. Dan orang-orang yang senantiasa memelihara sholat, ya, sholat 5 waktu, ya, maka keuntungannya kata Allah ulaika fi jannatin mukramun. Mereka itulah yang mewarisi surga-surga Allah yang mulia. Ya, memelihara sholat kita, Allah janjikan mewariskan surga. Untung nggak dapat surga? Wah, untung banget Ustaz. Ya, untung banget. Warisan bukan surga, warisan dunia aja rebutan, Pak. Ya. Kalau surga nggak usah rebutan, ada bagiannya masing-masing. Ya. Apalagi yang laki-laki kalau masuk surga sudah ada jatah apa? Bidadari, nggak usah rebutan. Ya. Kalau warisan di dunia rebutan, ya. Sampai kakak adik akhirnya apa? Putus tali silaturahim gara-gara berebut warisan di dunia. Namun kalau warisan dari Allah yaitu surga, nggak perlu rebutan, semuanya nikmat. Di surga itu tidak ada apa? Perkataan nyinyir. Ya, nggak ada hoax, ya, tidak ada hasad. Di surga itu sudah nikmat semuanya, ya. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah, dan tidak main-main surganya itu surga Firdaus. Allah mengatakan walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang senantiasa memelihara salat mereka itulah yang mewarisi. Ya, mereka akan mewarisi surga Firdaus. Nabi SAW mengatakan, jika kalian minta surga kepada Allah, jangan tanggung-tanggung, mintalah surga Firdaus. Jangan, ya Allah, tolong masukkan saya ke dalam surga, pinggiran surga juga nggak apa-apa ya Allah. Jangan ya Pak, minta surga Firdaus, jangan tanggung-tanggung. Ya. Dan Allah janjikan orang yang memelihara salatnya, dipelihara salatnya, sudah didirikan, dipelihara, dijaga sampai kapan? Sampai mati. Kata Allah, kalian akan mewariskan surga, dan surganya adalah surga Firdaus. Ini janji Allah pasti, jemaah. Ya, pasti. Ya. Dan beda orang-orang dengan orang-orang yang menyia-nyiakan salat. Ya. Allah mengatakan, wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalquna ghayya illa man taba wa amana wa amila shalihan fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yadhlimuna syai'a. Ya, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang buruk, yaitu yang menyia-nyiakan sholat. Ya, jadi orang yang menyia-nyiakan sholat kata Allah adalah
pengganti yang buruk, ya. Dan memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan menemukan kesesatan, ya. Nah, para ulama ahli tafsir mengatakan yang dimaksud di sini menyia-nyiakan sholat adalah bukan meninggalkan sholat secara keseluruhan, enggak, Pak. Kata para ulama ahli tafsir, yang dimaksud di sini dalam menyia-nyiakan sholat adalah mengakhirkan waktu sholat dari waktunya yang telah ditentukan. Ini termasuk menyia-nyiakan sholat. Mereka adalah pengganti yang buruk, kata Allah. Jadi menyia-nyiakan sholat dalam surat Maryam ini maksudnya adalah mengakhirkan waktu sholat tanpa uzur. Sholat zuhur umpamanya jam 12:05. Diundur, akhirnya sholat zuhurnya jam berapa? Jam 2 umpamanya. Sibuk main slot, main game online. Tiba-tiba diingetin sama sahibnya, ya bro udah sholat belum? Udah jam 2, astagfirullah, baru sholat. Nah, ini termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan sholat. Di ujung ayatnya Allah akan memberikan kesesatan kepada mereka. Tuh, Pak, hati-hati itu, ya. Makanya Allah mengatakan fawailul lil musallin dalam surat Al-Maun, ya. Celaka bagi orang-orang yang sholat kayak tadi itu, dia sholat tapi diundur-undur, ya. Sholat sih sholat, tapi kata Allah celaka, ya. Wail, kata para ulama ahli tafsir, lembah di neraka. Fawailul lil musallin, maka baginya lembah di neraka untuk orang-orang yang sholat. Orang-orang yang sholat saja masih terkena ancaman masuk neraka. Lantas bagaimana yang tidak sholat? Kan gitu logikanya, ya. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka sholat namun sahun. Sahun itu lalai, Pak. Ya, bisa lalai dari waktunya, ya. Menganggap remeh waktu sholat, tenang aja kok. Ya, sholat zuhur nanti 2:30, orang asar masih 3:30 kok. Ya. Diundur. Ini termasuk orang yang menyia-nyiakan sholat. Khawatir terkena ayat fawailul lil musallin. Ya. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah, bentuk yang ketiga bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, berinfak, ya, secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Ini proyek akhirat. Infak ini proyek akhirat, dapat keuntungan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Infak dan sedekah. Infak dan sedekah artinya sama atau beda, jemaah? Beda. Kalau infak apa? Infak sedekah. Beda infak dengan sedekah apa? Kalau tadi itu kotak amal jalan, infak atau sedekah? Tiap subuh nih, habis sholat subuh kotak amal jalan terus kita masukin uang, itu namanya infak apa sedekah? Bingung ya? Kalau antum nih senyum kayak gini nih, infak apa sedekah? Terus bedanya apa? Ya, kalau infak kata para ulama itu lebih khusus dibandingkan sedekah. Infak itu ditunaikannya dengan harta, berupa harta, bisa duit, tanah, hasil bumi, ya itu infak. Namun kalau sedekah lebih umum, tidak melulu dengan harta. Kalau nggak punya fulus, bisa sedekah nggak? Gimana caranya? Senyum, nggak punya fulus, merengut, ya. Nggak dapat pahala, ya Pak. Tanggal muda aja senyum, tanggal tua mulai berubah tuh raut mukanya. Nggak punya fulus, merengut pula, ya. Infak, ya. Ini bedanya infak dengan sedekah, ya. Namun sedekah lebih umum. Sedekah lebih umum, bisa dengan uang, bisa dengan senyum, ya, bisa dengan menyingkirkan gangguan di jalan, itu sedekah. Karena kata Nabi SAW, kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik adalah sedekah. Antum nge-share jadwal kajian, ngasih tempat duduk untuk jamaah yang baru datang, Pak duduk sebelah saya, ya, kasih permen kepada jamaah, ya. Ini sedekah semua, perbuatan baik. Setiap perbuatan baik kata Nabi adalah sedekah, ya. Dan Nabi bersabda, mana qasat sedekatun min malin. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Itu udah rumus, Pak, rumus baku, ya, rumus baku dari Nabi SAW. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Gimana logikanya? Uang kalau punya uang 5 juta disedekahin 2 juta, tinggal 3 juta, kan itu berkurang, Ustaz, ya. Korelasinya gimana dengan hadis Nabi? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan yang pertama, harta tersebut akan diberkahi dan akan dihilangkan berbagai dampak bahaya pada harta tersebut.
Ya, kita kalau punya harta tuh inginnya berkah, Pak. Ya, bukannya dapat harta banyak, malah timbul bahaya buat diri kita dan keluarga. Ada nggak orang dapat ya kekayaan mendadak tiba-tiba jadi malah petaka baginya? Ada nggak? Ada. Ya, akhirnya ditangkap KPK. Ada ya. Orang melihatnya, wih hebat ya, rumahnya, masya Allah, tingkat 3 ada liftnya lagi ya, banyak kontrakannya, ada 100 pintu umpamanya. Tiba-tiba digeledah oleh KPK karena hartanya nggak berkah. Ya. Kemudian yang kedua, walaupun secara bentuk harta tersebut berkurang, kata Imam Nawawi, jelas berkurang ya. Secara nominal 5 juta disedekahkan 2 juta ya tinggal 3 juta. Namun kata Imam Nawawi, namun kekurangan tadi akan ditutup dengan pahala di sisi Allah dan akan terus ditambah dengan kelipatan yang amat banyak. Ya. Jadi cara memaksimalkan harta itu bukan ditumpuk-tumpuk, Pak. Ya, cara memaksimalkan harta dengan cara diinfak dan sedekahkan. Itu cara memaksimalkan harta kita. Punya uang 100.000 di dompet nih, tinggal 100.000 aja, nggak ada yang lain, Pak. Bagaimana cara memaksimalkan 100.000? Gimana kira-kira caranya? Disedekah, sedekahkan atau diinfakkan? Kalau antum punya 100.000, kira-kira memaksimalkan sedekah atau infakan berapa? Uang tinggal segitu-gitunya, 100.000 nih, ya. Gimana kira-kira, Pak? Infakan berapa? 10.000? 20.000? Oh, 2.000. Udahlah yang abu-abu aja, bismillah. Yang penting ikhlas, gak apa-apa aja, Mak. Ya, gak apa-apa. Ya. Itu memaksimalkan uang 100.000. Ya. Dan jangan berharap balasan dunia, jangan berharap, jemaah. Karena dunia itu lebih hina dibandingkan bangkai kambing, kata Nabi SAW. Ya. Berharap balasan di negeri akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa, kata Allah. Ya. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kalau dunia dibalas sama Allah hanya 60 sampai 70 tahun kita nikmatinya. Ya, setelah itu ahli waris kita yang menikmati. Itu juga kalau mereka paham syariat Islam. Kalau tidak, rebut-rebutan harta orang tuanya itu. Ya, berantem. Ya, putus tali silaturahim. Kalau tidak dididik anak-anak kita ya tentang syariat Islam yang kafah ini, terutama masalah waris, kita sudah meninggal, yang tadinya anak-anak kita rukun jadi apa? Berantem, Pak. Ya, itulah harta yang kita bangga-banggakan di dunia ini. Ya, bikin anak-anak kita ribut. Ya, jadi maksimalkan harta itu dengan diinfakkan, dengan disedekahkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saba ayat 39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Dan barang apa saja yang kamu infakkan, yang kamu sedekahkan, maka Allah akan menggantinya dengan sebaik-baik penggantian. Kalau Allah yang sudah mengganti harta kita, aman, sudah aman ya, Maaf. Iya, sudah aman. Dan Nabi mengatakan, "Innallaha qala li anfik unfik alaik." Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadaku, "Anfik unfik alaik." Berinfaklah wahai Muhammad, niscaya aku akan ganti. Dan hadis ini berlaku umum untuk umatnya. Ya, anfik unfik ilaik, berinfaklah niscaya aku akan berinfak kepadamu. Bayangkan, Allah berinfak kepada hambanya, jemaah, dengan catatan kita mengeluarkan infak. Lebih bagus lagi waktunya setiap pagi. Ada waktu yang paling utama untuk berinfak, kan kita waktu ada pagi, siang, sore, malam. Kalau ditanya kapan waktu yang paling baik untuk berinfak atau sedekah, pagi hari. Apa alasannya? Yang pertama, Rasulullah SAW mendoakan umatnya di waktu pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi hari. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kata Nabi SAW, di pagi hari Allah mengutus 2 orang malaikat turun ke muka bumi. Salah satunya mengatakan, ya Allah, gantilah harta benda untuk orang-orang yang berinfak di pagi hari. Salah satunya lagi mengatakan, ya Allah, berilah kebangkrutan kepada hartanya bagi orang yang bakhil di pagi hari. Ya, jadi waktu yang paling baik untuk sedekah, untuk berinfak, yaitu waktu pagi hari. Ya. Kemudian yang terakhir, keuntungan dari sedekah atau infak, shadaqatun tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'unar. Sedekah itu atau infak itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Dosa kita banyak, ya, Mak. Bagaimana cara menutup dosa kita agar diampuni oleh Allah? Salah satunya dengan berinfak dan bersedekah. Enggak melulu harus dengan uang, bisa dengan senyum atau berbuat baik kepada sesama. Ya wallahu a'lam bishawab.
mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada sedikit waktu, kita buka sesi tanya jawab. Ada pertanyaan jemaah? Silakan Pak. Iya bagus ya. Apakah orang yang masih belum lancar membaca Al-Quran terbata-bata ya, apakah tetap mendapatkan syafaat? Ya. Dalam sisi pahala, orang yang terbata-bata ini, dalam sisi pahala ya saya katakan, lebih banyak pahalanya dibandingkan orang yang sudah mahir. Ya, dalam sisi pahala. Ya. Nabi bersabda, al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran, yang pandai, bersama malaikat yang taat lagi mulia. Allah utus malaikat-malaikatnya untuk mendampingi orang-orang yang mahir membaca Al-Quran. Ini bentuk apresiasi Allah kepada orang yang sudah pandai. Karena untuk mahir, sampai tingkatan mahir, itu tidak instan. Ada proses belajar. Maka Allah kasih apresiasi dengan mengutus malaikat-malaikat yang taat lagi mulia untuk mendampingi orang yang mahir membaca Al-Quran, dunia maupun akhirat. Terus bagaimana Ustadz yang terbata-bata? Ya, hadis ini belum selesai. Nabi mengatakan, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajron. Dan barang siapa, jadi ada dua level ya. Orang yang kesulitan baca Quran ada dua level kata Nabi. Yang pertama, barang siapa yang masih terbata-bata. Ini level yang pertama, masih dieja ya, terbata-bata ya. Namun dia tetap membaca Al-Quran, Masya Allah ya. Dia paksakan diri meskipun masih terbata-bata, dia tetap membaca Al-Quran ya. Ini level yang pertama. Atau yang kedua, wa huwa alaihi syakun, atau dia memiliki kesulitan ketika membacanya. Kata para ulama, kesulitan ini banyak. Dia sulit menentukan mana mat wajib, mutasil, mana mat jaiz, ya. Terus ketika baca Al-Quran di ayat panjang, dia sulit menentukan berhentinya di mana. Ketika sudah waqaf, ya, ibtidanya atau lanjutnya dari mana nih? Langsung lanjut atau tarik ke belakang? Kalau narik, sampai mana nariknya? Ini termasuk syakun. Dia memiliki kesulitan. Ya, kadang-kadang ya mat tobi'inya kepanjangan sedikit, ya, dan sebagainya. Nah, ini kesulitan, kadang-kadang gunahnya kurang, ya. Idgham dibaca idhar, idhar dibaca ikhfa. Ya. Syakun, dia memiliki kesulitan. Ini level yang kedua. Kata Nabi, lahu ajron. Dia mendapatkan dua pahala. Orang yang mahir baca satu ayat panjang langsung jadi, sekali jadi Pak, mahir. Kalau orang yang terbata-bata gimana? Bisa sampai 2 menit, 3 menit diulang-ulang terus. Setiap pengulangan yang dia lakukan, maka pahalanya akan mengalir terus. Maka dari sisi pahala, ya, orang yang terbata-bata itu lebih banyak dibandingkan orang yang mahir. Ya, orang mahir sekali jadi. Orang yang terbata-bata diulang lagi. Setiap pengulangan itu pahala terus mengalir. Nah, benang merahnya di sini apa dari hadis ini? Benang merahnya adalah baik yang mahir ataupun yang masih terbata-bata, teruslah membaca Al-Quran dan terus belajar. Dan terus belajar. Itu sebagai hujjah kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap mendapatkan syafaat, karena hadis syafaat ini berlaku umum. Ya, bacalah Al-Qur'an, baik yang sudah melancar, yang sudah mahir ataupun yang masih terbata-bata, baca Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Nanti Al-Qur'an akan datang di hari kiamat sebagai syafaat untuk para pembacanya. Meskipun kita masih terbata-bata, baca, jangan berhenti. Baca terus sambil terus belajar. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi jemaah? Ya, Pak. Ya. Baik ya. Ini masalah hati. Sedekah itu atau infak itu boleh dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Namun para ulama mengatakan ibadah secara umum ya, termasuk sedekah dan infak. Ibadah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalaupun ada maslahat, saya katakan ada maslahat untuk berinfak atau bersedekah secara terang-terangan, maka lakukanlah sambil terus kita menjaga hati kita, ya. Kalau ada maslahatnya, maka lakukanlah infak atau sedekah secara terang-terangan kalau ada maslahatnya. Kalau tidak ada maslahatnya, lebih utama berinfak atau sedekah secara sembunyi-sembunyi. Umpamanya contoh ya, lagi rapat DKM atau rapat ya masyarakat di masjid tentang pembangunan renovasi masjid, ya, kemudian kata DKM tersebut, siapa yang mau nyumbang? Kok nggak ada yang nunjuk? Nggak ada yang nunjuk. Akhirnya karena suatu maslahat agar yang lainnya termotivasi, salah seorang tunjuk tangan, ya, saya Pak, ya.
Nyumbang berapa? Nyumbang 1 M. Iya. Meskipun baru ucapan saja belum realisasi, Bapak. Akhirnya yang lainnya apa? Terpancing, termotivasi. Oh saya Pak, ini ada maslahat. Namun tetap menjaga hati kita dari riya. Tetap jaga hati. Ya karena 11-12 nanti itu. Iya 11-12. Iya. Jadi harus tetap menjaga hati. Pak, saya mau nyumbang Pak 10 juta buat masjid. Ya. Ditulis nama nggak? Jangan Pak, tulis aja Fulan. Ya. Muhammad bin Fulan, Pak, sama aja ya. Tulis Fulan saja Pak, nggak perlu diumumkan di masjid. Kan ada tuh masjid-masjid yang mengumumkan apa orang-orang yang berinfak. Ya, alhamdulillah, terima kasih telah menerima infak pada hari ini dari Bapak Fulan bin Fulan sebesar ya, 10 juta rupiah gitu. Sama yang sedekah direkam dari jauh tuh. Wah, pakai handphone direkam. Nah, ini bahaya Pak, bisa hilang pahala kita. Ya. Jadi ya sedekah atau infak boleh dilakukan secara terang-terangan kalau ada maslahatnya. Kalau tidak ada maslahatnya, lebih baik infak atau sedekah secara sembunyi-sembunyi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi nggak Pak? Iya Pak. Saya kan nggak bisa baca Al-Quran, Pak. Iya. Nah kalau kita baca bahasa Latinnya gimana, Pak? Iya. Bagaimana kalau kita belum bisa membaca Al-Quran? Ketika kita membaca Latinnya saja, tulisan Latinnya, apakah mendapatkan pahala? Para ulama mengatakan ya, yang mendapatkan pahala adalah membaca lafaz Al-Qurannya, bukan lafaz Latin. Ya. Lantas bagaimana? Maka kita belajar. Ya, belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Jangan malu. Ya, terus belajar. Ya, karena keutamaannya membaca 1 huruf dari Al-Quran itu 10 kebaikan. Sudah dapat 10 kebaikan, 10 dosa kita dihapus pula. Ya. Jadi terus belajar, Pak, ya. Insya Allah bisa. Ya. Dulu hukum asal manusia itu bodoh, kata Pak Allah. Hukum asal manusia bodoh. Dilahirkan nggak tahu apa-apa, nggak bisa ngomong, makan aja disuapin. Sampai dengan ilmu yang sampai kepada kita, maka kita menjadi mulia, dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat baru belajar Al-Quran ketika usianya berusia 40 tahun, 50 tahun. Al-Quran turun kepada Nabi SAW ketika Nabi SAW berusia berapa? 40. Ketika itu ada sahabat-sahabat yang sudah sepuh. Ada yang 50, ada yang 60, ada yang 70. Bahkan ada yang 80 baru belajar Al-Quranul Karim. Belajar. Ya, biar kita punya hujah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apalagi kita hidup di kota besar. Jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ada lagi? Pak. Jadi kalau kita nyerang, kayak pakai Yasinan nggak boleh gitu ya? Iya, baik. Jadi ketika kita di kuburan, kita diajarkan adab-adab ketika masuk ke kuburan kaum muslimin. Nah, ini adab-adab ini yang harus kita perhatikan. Banyak yang belum tahu karena nggak belajar adab. Ya. Yang pertama, ketika kita masuk ke kuburan kaum muslimin, hendaknya mendoakan 1 paket. Doanya, Assalamualaikum ya ahli diyar, atau ya ahlal kubur, minal muslimin wal mu'minin, wa inna insyaallah bikum lahikun, as'alullaha lana walakumul afiyah. Itu doa 1 paket. Itu penghuni kubur senang semua tuh. Alhamdulillah ada yang ngedoain kita nih. Ya. Setelah itu, kalau kondisi tanahnya memungkinkan, hendaknya melepas sendal atau sepatu. Itu kalau kondisi tanah memungkinkan. Namun kata para ulama, kalau kontur tanah tersebut bukan becek, ada pohon-pohon berduri atau beling-beling yang mendaratkan kaki, maka tidak mengapa untuk memakai sendal atau sepatu. Jadi kalau ada yang mendaratkan kaki nggak jadi masalah. Namun kalau ya enak kontur tanahnya memungkinkan untuk melepas sendal, maka adabnya dilepas. Jadi kalau kita melihat orang berziarah kubur melepas sendal atau sepatunya padahal pakai dasi, ya jangan heran. Udik amat tuh orang gitu ya. Kita yang udik, Pak. Tahu udik ya? Norak ya. Justru kita yang norak. Kurang jauh mainnya, kurang piknik majelis ilmu ya. Jadi ngeliat orang kayak gitu heran. Ini orang kok nggak matching ya? Pakai jas, pakai dasi, begitu ziarah kok sepatunya dilepas padahal mereknya mahal sepatunya. Nah, dia telah melaksanakan adab-adab ziarah kubur. Setelah lepas sepatu ya, kemudian berada di sisi kubur orang tua kita umpamanya ya, mendoakan. Namun sebelum berdoa jangan lupa cari arah
kiblat. Kebanyakan perziarah kubur tuh nggak peduli arah kiblat, doain doa aja, ya. Karena setiap ibadah yang paling utama itu menghadap kiblat, termasuk berdoa, termasuk baca Quran. Orang yang berdoa dengan menghadap kiblat lebih utama dibandingkan orang yang berdoa tidak menghadap kiblat. Begitu juga baca Quran. Orang yang baca Quran dengan menghadap kiblat itu lebih utama dibandingkan orang yang baca Al-Quran tidak menghadap kiblat. Nah, jadi jangan lupa begitu sudah sampai di kuburan orang tua kita, ya, maka cari arah kiblat. Kemudian kita berdoa. Berdoa bukan baca Al-Quran. Ya. Berdoa. Jangan bawa yasinan gitu ya. Jangan bawa yasin. Bawa doa, Pak. Bawa buku doa. Ya. Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um itu mengatakan, saya paling membenci orang yang membaca Al-Quran di kubur-kubur kaum muslimin. Ini perkataan Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Sekarang ada orang-orang baca Quran di kuburan kaum muslimin mengaku bermadzhab Syafi'i, padahal Imam Syafi'i berlepas diri. Nah, terus gimana? Belum pernah baca kitabnya kali. Ini ya. Ah, Ustadz, aku amat beragama. Tuh orang-orang juga banyak. Nah, kita nanti di akhirat tidak akan ditanya mengapa kamu tidak mengikuti banyak orang. Namun kita akan ditanya di akhirat, mengapa kamu tidak mengikuti satu orang. Siapa? Nabi SAW. Iya. Nah, Nabi ketika ziarah kubur, setelah menghadap kiblat doa, ya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu waqsilhu bitsalji wal ma'i wal barad, ya, wa naqihi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daron khairan min darihim wa zawjan khairan min zawjihim wa atikhul jannah wa aithu min adzabil qabr wa min adzabin nar. Ya. Setelah itu muhasabah. Nggak perlu baca Yasin, Al-Kahfi, Al-Baqarah, ya. Terus jangan mau juga kalau ada ojek doa disamperin sama yang pakai jubah, bawa payung, pakai kacamata hitam. Pak, mau saya doain nggak, Pak? Itu bayar, Pak, pakai bonus. Ada nggak di sini? Oh, banyak. Itu ojek doa, macam-macam tempat kita. Ojol ada, ojek doa juga ada. Ada. Iya. Lagi nguburin, ya. Padahal udah bawa ustadz dari rumah tuh. Ini saya ngalamin kejadian. Saudara saya ada yang meninggal ketika COVID dulu, ya. Yang meninggal dikuburkan di kuburan di Jakarta, ya. Ustadz dari tempatnya sudah datang, ya. Rencana dia nanti yang doa-doa di segala macam, ya. Saya sih lihat aja, gitu kan. Tiba-tiba ada dua orang berjubah, ya, pakai payung, pakai songkok, kacamata hitam, nyamperin, ya. Ustadz, nanti Ustadz lihat aja biar kita yang doain. Iya, akhirnya dia yang doain, terus minta apa? Amplop. Saya perhatiin dua orang itu tuh, Pak. Mata saya nggak lepas dari dua orang itu. Oh, ini yang namanya ojek doa, ya. Saya perhatiin, ketika sudah selesai, ya sudah diuruk tanahnya, dua orang tuh pergi, Pak, ke pojokan, ya. Saya liatin, terus saya ikutin, saya liatin. Akhirnya apa? Mereka bagi-bagi apa? Amplop dibuka. Astagfirullah, saya bilang. Ojek doa, ya. Jadi doa sendiri, Pak. Ya, menghadap kiblat doa. Setelah doa muhasabah, ya. Nanti pun kita akan masuk ke dalam kuburan ini, ya. Kita pun akan dikubur. Muhasabah. Setelah itu pulang. Udah nggak usah baca apa? Yasin, Al-Baqarah. Nggak usah baca Al-Quran di kuburan. Ya, baca Al-Qurannya di rumah, di kuburan doa saja, ya, di kuburan doa saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jangan minta juga. Jangan minta-minta sama orang yang sudah mati. Wahai Ustadz Fulan, ya, kamu tuh orang soleh, pasti kamu dekat dengan Allah, tolong sampaikan doaku kepada Allah. Nah, ini khawatir jatuh ke dalam perbuatan syirik, bahkan syirik besar, bisa menjadikan pembatal keislaman, ya. Namun tidak boleh lantas memvonis orang yang berbuat syirik dengan sebutan musyrik. Masalah vonisnya hati-hati, ya. Jadi ada orang minta-minta ke kubur, jangan lantas kita sebut musyrik kamu, jangan, bahaya jemaah. Bisa jadi dia belum tahu, ya, bisa jadi belum sampai dalil kepadanya, nasihat kepadanya, ya. Perbuatannya syirik, namun orangnya belum tentu musyrik. Perbuatannya bid'ah umpamanya, namun jangan langsung vonis dia sebagai mubtadi. Mubtadi itu ahli bid'ah. Bisa jadi dia belum tahu, ya. Kasih uzur kepada saudara kalian, uzur. Oh, jangan-jangan dia belum tahu. Oh, mungkin dia belum tahu dalilnya, belum pernah ngaji dan sebagainya. Kasih uzur, ya. Kemudian masukkan nasihat. Jangan main vonis, ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir cukup jemaah, ya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.